Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan lagi untuk praktikum kita. Untuk analisis data lanjutan. Jadi tema kita hari ini adalah kita mencoba untuk menghitung daya dukung ekowisata. Kalau minggu lalu itu berkaitan dengan kelayakan, kalau memang dianggap layak, berapa daya dukungnya. Nah, sebagai pengantarnya, kenapa kita menghitung daya dukung? Karena dalam wisata ekowisata itu ada dua faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor manusia. Interaksinya itu biasanya berkaitan dengan proses pembangunan. Nah, proses pembangunan itu bisa meningkatkan kualitas atau daya dukung, atau bisa mengurangi daya dukung dari lingkungan tersebut. Nah, kalau peningkatannya itu jauh lebih besar daripada pengurangannya, maka lingkungan itu akan lestari, akan sustainable. Nah, yang menentukan lestari atau tidaknya adalah seberapa besar lingkungan itu mampu menampung semua aktivitas atau interaksi manusia dengan lingkungan tersebut. Secara definisi, yang dimaksud daya dukung adalah jumlah maksimum individu yang bisa dijamin hidup dengan baik oleh lingkungan. Apakah itu individunya manusia atau mungkin biota. Jadi kalau ada ikan di situ, ikannya masih hidup dengan baik. Kalau ada misalnya kerang, kerangnya bisa hidup dengan baik dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan pariwisata, maka daya dukung pariwisata adalah kemampuan objek untuk menampung sejumlah wisatawan pada luas satuan waktu tertentu. Kemarin di perkuliahan sudah kita bahas ini. Nah, kemampuan objek wisata itu dilihat dari apanya? Ada biologis, ada geofisik, ada sosial ekonomi, dan budaya. Aspek-aspek ini itu menjadi indikator kalau dia tidak turun kualitasnya, maka daya dukungnya masih terpenuhi. Nah, yang jadi pertimbangan untuk daya dukung itu yang utama adalah tiga faktor ini. Ada psikologi, ada ekonomi, dan ada sosial. Nah, bagaimana ketiga pertimbangan ini supaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan? Psikologi ini kaitannya dengan tingkat kepuasan dan pengalaman yang diperoleh oleh wisatawan. Kemudian ekonomi ini berkaitan dengan penghasilan pengelola ataupun masyarakat. Kemudian sosial budaya itu berkaitan dengan misalnya pekerjaan dan sebagainya. Jadi pertimbangan ketiga faktor ini kemudian digunakan untuk menghitung daya dukung yang lebih ke aspek biologi dan ekologi. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Maka langkah pertama yang harus kita hitung adalah basic carrying capacity, atau ada yang menyebutnya juga sebagai physical carrying capacity. Nah, basic carrying capacity atau daya dukung dasar ini adalah area yang digunakan oleh wisatawan dibagi dengan rata-rata standar yang harus ditempati atau yang harus dipergunakan oleh wisatawan, di mana wisatawan itu bisa mendapatkan kepuasan. Standarnya ini bisa macam-macam.
di setiap negara, setiap kawasan bisa berbeda-beda. Jadi total luasan daerah wisata itu seberapa besar? Ini harus kita ukur. Kemudian rata-rata standar yang untuk pengunjung atau wisatawan itu bisa kita cari dari literatur. Kemudian yang kedua adalah daya dukung potensial. Daya dukung potensial itu diperoleh dari basic carrying capacity atau daya dukung dasar dikali dengan RC. RC ini adalah faktor yang menjadi penghambat atau kegiatan pariwisata itu tidak bisa dilakukan. Nah, dari rumus PCC ini bisa diturunkan menjadi PCC-nya sama dengan A dikali 1/B dikali RF. Di sebagian referensi RF itu sama dengan RCC atau RC. Nah, A itu apa? A itu adalah luas area yang digunakan untuk wisatawan. Kemudian B itu adalah luas area yang dibutuhkan oleh seorang wisatawan untuk memperoleh pariwisata. Nah, di beberapa referensi, seorang wisatawan itu akan dikatakan puas jika dia memiliki keleluasaan di ruang sebesar 65 meter persegi. Nah, AB, ini, A dikali 1/B, itu adalah persamaan untuk BCC. Jadi A-nya ini adalah area yang bisa digunakan wisatawan, kemudian B-nya adalah rata-rata luas yang bisa dinikmati oleh wisatawan, sehingga wisatawan memperoleh tingkat kepuasan. Nah, RF dan RC itu apa? RF dan RC ini. Kalau di sini, RC adalah total jumlah jam pada daerah yang spesifik yang dibuka dan bisa digunakan. Jadi misalnya daerah wisata, kita sebut saja Ringgung lah. Dia buka dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian yang untuk berenang, atau jangan berenang dulu, yang wisata pantai, itu buka dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian rata-rata pengunjung yang menggunakan ruang tersebut. Jadi kalau Anda misalnya pergi ke pantai, Anda bermain di pantai, apakah bermain bola voli pantai atau bermain yang lain, misalnya di pantai itu rata-rata itu berapa jam sih? Tidak mungkin kan Anda seharian mau berlari-lari di pantai. Jadi total jam area wisata itu dibuka, dibagi dengan rata-rata pengunjung. Nah, itu adalah RF atau RC. Nah, sebelum ke sini, dari mana kita bisa tahu ini? Datanya. Ketika kita menghitung basic carrying capacity, luas wilayah yang digunakan oleh pengunjung, kita bisa mengukurnya langsung atau melalui informasi yang lain. Kalau yang rata-rata luas standar untuk pengunjung, ini bisa dari literatur.
Nah, ini diukurnya itu bisa langsung, bisa juga tidak langsung. Diukur langsung berarti kita harus ke lapangan untuk mengukurnya. Kalau diukur tidak langsung, kita bisa pakai alat bantu seperti Google Earth dan sebagainya, kita bisa menghitung luasnya. Kemudian untuk RC atau RF ini, total jamnya yang digunakan itu informasinya itu harus kita peroleh secara langsung. Jadi mungkin informasi dari pengelola, bukanya jam berapa. Dari jam berapa sampai jam berapa? Apakah 24 jam? Atau hanya siang saja? Kemudian rata-rata jumlah jam yang dihabiskan oleh pengunjung di area tersebut itu berapa? Nah, ini diperoleh dari kuesioner. Kita harus tanyai pengunjung. Nah, mungkin dalam hal ini, maka kuesioner yang kita lakukan, Anda tidak harus ke lokasinya, informasi yang total jumlah jam bukanya ini bisa diperoleh secara tidak langsung dari literatur atau mungkin menghubungi pengelolanya. Kemudian yang kedua, yang informasi berapa jam pengunjung menggunakan atau memanfaatkan daerah tersebut untuk kegiatannya, ini bisa dilakukan dengan kuesioner. Nah, kuesionernya itu bisa kita lakukan dengan kuesioner online. Jadi coba Anda buat kuesioner itu menggunakan Google Form, lalu Anda sebar kuesioner itu. Mungkin salah satu pertanyaannya, kalau Anda datang ke Mutun, misalnya berapa jam Anda berenang, berapa jam Anda main bola voli pantai. Atau pertanyaan pendahuluannya, kalau Anda ke Mutun atau ke Ringgong misalnya, apa yang Anda lakukan? Main bola voli pantai, berenang, dan sebagainya. Kalau main bola voli pantai berapa jam? Kalau berenang berapa jam? Nanti dari sekian banyak responden, kita bisa merata-ratakan penggunaannya. Jadi Anda buat kuesioner yang online dengan Google Form, mungkin disebar. Mungkin Anda bisa manfaatkan teman-teman Anda yang dari jurusan lain. Pasti mereka pernah berwisata. Kemudian dalam potential carrying capacity ada juga komponen A, ini luas area yang digunakan untuk wisata. Nah, komponen A ini bisa kita uraikan. Nah, kalau kita ke tempat wisata, mungkin kita akan menemukan beberapa jenis penggunaan ruang. Ini hanya contoh saja. Jadi misalnya yang A tadi kita uraikan, yang pertama adalah ruang gerak pengunjung di pantai. Ini adalah ruang yang memang bisa digunakan oleh pengunjung. Jadi ini termasuk pantainya, kalau di situ ada tempat untuk tendanya dan sebagainya, ini kita hitung luasnya. Kemudian ruang publik. Nah, yang nomor 1 kita bisa hitung BCC-nya. Tapi yang nomor 2 dan nomor 3 ini kita tidak bisa hitung BCC-nya. Karena ruangnya terbatas. Nah, ruang publik itu contohnya misalnya ada tempat ibadah. 25 meter persegi, menampungnya berapa orang. Terus jaga, kantor, rumah makan misalnya. Kemudian ada RTH. RTH ini adalah ruang terbuka hijau. Ini adalah ruang yang misalnya berisi pepohonan, tanaman, tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh wisatawan. Misalnya ada pohon-pohonnya di situ, luas pohonnya berapa? Misalnya seperti contohnya arah itu kan
banyak pohon kelapanya. Bisa hitung daerah yang ada pohon kelapanya berapa luasnya. Kemudian ruang pemanfaatan wahana ini untuk berenang, untuk snorkeling, untuk mangrove misalnya, untuk perahu, untuk sepeda air, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh. Jadi bisa kita uraikan yang A tadi, kemudian kita jumlahkan. Secara keseluruhan kita mendapatkan luasnya. Nah, untuk memudahkan kita tabulasi. Ruang yang terbuka tadi berapa meter persegi, kemudian yang B-nya berapa, B-nya ini dari literatur, ini bisa, kalau tadi di depan ada 65 meter persegi. RF, jumlah jam pengunjungnya itu, pengunjung itu berkunjung berapa jam. Kita bisa dapatkan nilai PCC-nya untuk memudahkannya. Perhitungannya. Kemudian ada faktor koreksi. Nah, faktor koreksi ini bisa bermacam-macam. Jadi yang dimaksud dengan faktor koreksi itu adalah faktor yang menjadi penentu ketika kegiatan wisata itu tidak bisa dilakukan. Contohnya curah hujan. Kalau hujan sedang tinggi, apakah Anda sering bermain ke pantai? Kemudian gangguan dari kapal, misalnya. Anda sedang berenang, tiba-tiba ada kapal tanker lewat. Ini tidak bisa tidak bisa kita melakukan kegiatan wisata jika ada kegiatan-kegiatan. Kemudian gangguan kegiatan kapal lain, kapal nelayan. Anda sedang naik banana boat, gitu, ada kapal nelayan lewat, tabrakan. Kemudian gangguan dari hewan liar, contohnya misalnya bulu babi dan sebagainya. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan faktor koreksinya adalah curah hujan. Ini sebagai contoh ilustrasi saja. Misalnya musim hujan di sebuah kota di sini itu akan mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan. Dari mana datanya? Kita bisa cari data sekunder. Curah hujan, ada yang ikut misalnya mata kuliah meteorologi, Anda bisa cari di mana sih data curah hujan misalnya 10 tahun terakhir dibandingkan dengan bulan keringnya dan bulan basahnya. Jadi indeks curah hujannya, CH-nya adalah jumlah bulan basah, artinya jumlah bulan terjadi hujan, dan dibagi dengan jumlah bulan kering, jumlah bulan musim kemaraunya. Ini data sekunder. Anda bisa cari itu di mana memperoleh data tersebut. Nah, ini sebagai contoh misalnya, curah hujan pada tahun 2017, ini jumlah bulan basahnya adalah 8. Jumlah bulan keringnya yang tidak ada hujan sama sekali itu adalah 2 bulan. Yang 2 bulan lain ini adalah bulan yang kadang hujan, kadang tidak. Ada klasifikasi daerahnya misalnya, kalau indeksnya itu antara 0,143 berarti iklimnya sangat basah dan sebagainya. Nah, tapi ini tidak terlalu dipertimbangkan. Nah, yang dipertimbangkan adalah nilai curah hujannya itu dihitung dengan rumus tadi, jumlah bulan kering dibagi dengan jumlah bulan basah. Nah, kalau ini kita kalikan 100%, maka akan diperoleh kriteria seperti ini. Kalau bulan kering dan bulan basahnya samanya terbalik. Diperoleh nilai dengan kisaran persentase yang seperti ini. Kalau dia lebih dari 25% berarti cukup terganggu, kurang dari 25% tidak terganggu, dan sebagainya.
Ini hanya contoh saja. Nah, dari faktor-faktor pembatas tadi, kemudian kita menghitung real carrying capacity-nya. Jadi LF itu adalah faktor pembatas. Tadi sudah kita uraikan faktor pembatasnya misalnya apa saja, musim, gangguan kapal, gangguan aktivitas lain, bulu babi, dan sebagainya. Nah, nilai real carrying capacity itu diperoleh dari nilai potential carrying capacity dikalikan dengan 100 dikurangi LF1-nya. Misalnya LF1 tadi curah hujan adalah 0,25 dibagi dengan 100. Dikali dengan sama LF yang kedua apa? Misalnya gangguan kapal. Seberapa sering gangguan kapal itu? Kemudian kalau banyak bulu babinya itu menjadi LF ketiga. Dan seterusnya sampai gangguannya sampai ke N. Jadi kalau semakin banyak aktivitas yang mengganggu, menjadi faktor pembatas. Jadi harus didefinisikan faktor pembatasnya itu apa saja. Kalau bola voli pantai misalnya faktor pembatasnya apa? Ternyata luas pantainya itu banyak yang batu-batunya dihitung. Luas yang pasirnya murni berapa, luas yang banyak batunya berapa. Itu menjadi faktor pembatas satu. Mungkin kalau wisata mangrove misalnya, itu banyak ularnya, nah itu jadi faktor pembatas yang lain. Lalu berapa daya tampung efektifnya? Ini dihitung berdasarkan banyaknya jumlah fasilitas yang ada di situ. Jadi effective carrying capacity itu dari PCC, potential carrying capacity, dikali dengan MC. MC itu apa? MC adalah banyaknya petugas pengelola yang dibutuhkan. Itu untuk RN adalah jumlah petugas pengelola yang ada. Jadi kalau misalnya di pantai ini pengelolanya ada berapa sih? Ada 5. Kemudian yang dibutuhkan itu berapa? Nah, ini dengan asumsi. Sebenarnya berapa jumlah yang dibutuhkan? Apakah 5 itu sudah cukup atau butuh yang lain, jumlah yang lebih besar? Nah, kalau sudah kita hitung, kita bisa menginterpretasikan. Kalau potential carrying capacity lebih besar daripada real carrying capacity, dan dia lebih besar dari effective carrying capacity, artinya daya dukungnya itu masih di bawah dari jumlah kunjungan yang ada. Artinya jumlah pengunjung yang ada saat ini masih di bawah daya dukung dari kawasan tersebut. Tapi kalau terbalik, PCC-nya lebih besar dari RCC, dan RCC lebih besar dari PCC, artinya sudah overload. Nah, kita tahunya dari mana tadi? Data itu kita harus peroleh dari, kalau kondisi normal kita harus survei langsung, maka dalam kondisi saat ini kita bisa melakukan atau mencari data sekunder. Nah, di sini saya tidak memberikan kuesionernya itu seperti apa. Jadi Anda yang nanti meng-create sendiri, kira-kira berkaitan dengan hitungan ini, data apa yang harus Anda peroleh dari wisatawan, atau misalnya dari pengelola, atau dari yang lain.
Itu berkaitan dengan perhitungan daya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan. Sudah cukup jelas? Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Contoh bagaimana kita menghitung carrying capacity untuk suatu wilayah. Kita ambil contoh di sini adalah Pamilakan Island. Di mana itu Pamilakan Island? Saya juga tidak tahu tempatnya di mana. Nah, kita menghitung carrying capacity untuk aktivitas berenang. Informasi yang ada, total luas wilayah yang bisa digunakan untuk berenang itu adalah 17.362 meter persegi. Kemudian ruang yang bisa digunakan oleh seorang perenang supaya dia mendapatkan kepuasannya, ini menurut WTO adalah 30 meter persegi. Tempat wisata ini buka kurang lebih 12 jam. Seorang wisatawan itu rata-rata menghabiskan 2 jam untuk berenang. Faktor pembatasnya karena ini tidak ada di Indonesia, maka faktor pembatas yang pertama adalah adanya typhoon atau angin topan. Kemudian gelombangnya besar, arusnya cukup kuat. Nah, dalam setahun kejadian ini, angin topan, gelombang kuat atau arus ini adalah 30 hari. Kemudian faktor penghambat atau faktor pembatas yang kedua adalah ketersediaan waktu untuk berenang per hari. Orang hanya bisa berenang dari jam 9 sampai jam 1. Dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Kami tidak tahu apakah kalau sebelum jam 9 pantainya masih gelap atau ada apa misalnya. Jadi yang bisa digunakan efektif untuk berenang hanya 4 jam. Padahal satu orang itu menghabiskan waktu 2 jam. Ternyata faktor kedua ini ada hubungannya dengan faktor pembatas yang ketiga, intensitas sinar matahari. Itu cukup efektif hanya 4 jam dalam waktu 1 hari. Nah, catatannya di sini, kita harus mengidentifikasi faktor pembatas ini yang benar-benar menjadi penghambat untuk kegiatan pariwisata. Kalau sudah kita identifikasi dan dapatkan semua informasi, maka kita bisa menghitung. Yang pertama adalah basic carrying capacity. Total wilayah yang bisa digunakan untuk berenang adalah 17.000, kemudian standar luasan yang dibutuhkan oleh seorang perenang adalah 30 meter persegi, sehingga basic carrying capacity-nya daerah tersebut itu bisa menampung 579 perenang per hari. Kemudian potensial carrying capacity itu adalah basic carrying capacity dikali dengan RC atau rotational coefficient. RC-nya total jam pantai itu buka, kemudian rata-rata jam seorang berenang. 12 jam pantai buka, RC-nya 2 jam, maka diperoleh nilainya RC-nya atau rotation coefficient-nya adalah
6 jam. Sehingga BCC-nya itu bisa kalikan antara BCC dan nilai RC-nya. Jadi 579 perenang per hari, kalau dikalikan dengan RCC-nya, dalam sehari kita bisa menampung 3.474 perenang. Yang ketiga, kita menghitung real carrying capacity-nya. Persamaannya tadi, PCC adalah PCC dikali dengan 100 dikurangi limiting faktor pertama dibagi dengan 100. Kita hitung limiting faktor yang pertama. Kejadian angin topan, gelombang kuat, dan arus kuat ini adalah 30 hari. Jumlah hari di pantai itu buka adalah 365 hari dalam 1 tahun dikali 100. Sama dengan 8,22. Kemudian limiting faktor kedua, waktu yang bisa digunakan untuk berenang itu hanya 4 jam, waktu buka lokasi tersebut adalah atau dalam 1 hari adalah 12 jam, oleh nilai 33,33 dan seterusnya. Lalu kita masukkan ke persamaan. PCC-nya kita dapat tadi 3.404. Ini limiting faktor yang pertama. Ini yang kedua dan ini yang ketiga. Itulah nilai 1.417 renang per hari. Jadi realnya orang bisa berenang itu sebanyak 1.417 berenang per hari. Nah, itu perhitungan berkaitan dengan daya dukung. Satu lagi yang harus kita hitung supaya kita bisa menginterpretasikannya adalah tadi PCC-nya, daya tampung efektif. PCC-nya sudah kita tahu, kemudian MC-nya berapa? Ada petugas pengelolanya di situ. Petugas pengelola itu berkaitan mungkin dengan kalau berenang berarti ada yang termasuk penjual karcis, penjaga pantai dan sebagainya. Ini dibutuhkan berapa sih? Kalau ada 1.400 pengunjung tadi, maka kalau kita bandingkan 1:100, ini kita butuh sekitar 10 orang. Standarnya berapa kalau penjaga pantai kalau untuk kegiatan berenang? Kita bisa cari di literatur. 1 orang itu idealnya mengawasi berapa orang. Nah, kalau sudah kita dapat ECC-nya, kita bisa terjemahkan apakah daerah tersebut sudah melewati daya dukung atau ya, saya pikir perhitungannya tidak terlalu rumit, tidak terlalu susah. Yang penting data-data untuk perhitungan ini tersedia. Sekali lagi, datanya dari mana? Datanya bisa dari data primer, interview yang tidak langsung dengan kuesioner online tadi, atau data sekunder. Yang penting Anda jelas menyebutkan data sekundernya dari mana. Dari jurnal tertentu, coba nanti di laporannya di capture. Ini loh data sekundernya kita dapat dari sini. Jadi bukan data yang Anda karang sendiri. Ada informasi yang jelas dari mana data itu diperoleh. Nah, berkaitan dengan tadi daya dukung, maka apa yang harus Anda hitung daya dukungnya? Sebelumnya sudah dibuat kelayakan itu untuk aktivitas apa saja. Ada renang, ada
snorkeling, ada diving, ada karang, ada lamun, ada mangrove, dan sebagainya. Coba dihitung daya dukungnya untuk masing-masing kegiatan. Perhitungannya seperti apa? Ya seperti ini, hanya seperti ini. Dan nanti kesimpulannya, apakah sudah melebihi daya dukung atau belum? Nah, untuk meyakinkan saya supaya Anda bisa menghitungnya, maka hari ini ada kuis praktikum. Coba Anda hitung daya dukung untuk kegiatan misalnya ini pengamatan lumba-lumba berdasarkan informasi-informasi ini. Ini kuis untuk individu. Oke, nanti soalnya saya share di kelas. Kita lanjutkan supaya nanti Anda melakukan misalnya kuesioner penghimpunan informasi itu sekaligus. Maka komponen yang kedua yang harus kita hitung adalah valuasi ekonomi wisata. Nah, apa yang dimaksud dengan valuasi ekonomi wisata? Sebenarnya ini adalah daerah wisata tersebut, potensial penerimaannya berapa? Dalam 1 tahun misalnya, apakah dia akan bernilai sekian miliar atau berapa ratus juta dan sebagainya. Nah, datanya dari mana? Sebenarnya datanya ada dua, ada primer itu hasil interview, kemudian yang kedua adalah data sekunder, data yang dari pihak lain. Nah, data primer ini interviewnya interview yang tidak langsung yang akan kita lakukan. Jadi dengan kuesioner. Kalau kuesionernya itu dilakukan secara langsung, maka kriterianya harus seperti ini. Wisatawan yang diwawancarai harus ada 30 menit di lokasi tersebut. Kemudian responden ini hanya datang ke tempat tersebut. Jadi kalau dia di Ringgung, tidak boleh sebelumnya dia ke Mutun, tidak boleh sebelumnya dia ke pantai yang lain. Kemudian respondennya bisa yang berasal dari daerah tersebut dan daerah lain. Kemudian responden yang datang itu harus tujuannya untuk berlibur. Tidak boleh untuk tujuan yang lain. Ini kalau kita wawancara secara langsung. Tapi karena kita akan menggunakan interview tidak langsung, maka kriteria ini bisa kita abaikan. Nah, analisis yang akan kita gunakan untuk valuasi ekonomi wisata ini adalah metode travel cost. Nah, jadi Anda silahkan cari informasi untuk metode travel cost ini, kuesionernya apa saja isinya, informasi apa saja yang harus diperoleh. Ini dalam Anda mengembangkan atau mendapatkan data yang berkaitan dengan travel cost tadi. Nah, secara perhitungan, travel cost method itu bisa dihitung berdasarkan derajat kunjungan dari wisatawan. Nah, apa komponennya? Ada F di sini. F ini adalah faktor kunjungannya. Kemudian ada CI, ini biaya perjalanan pulang pergi antara zona I dan objek wisata. Misalnya dari rumah sampai ke zona wisata. Jadi kita datang ke tempat wisata, biaya perjalanan pulang perginya butuh berapa ratus ribu.
Kemudian TI, ini adalah total untuk perjalanan pulang pergi, waktunya. Dari rumah Anda ke tempat wisata sampai ke rumah lagi, itu totalnya berapa? Kemudian AI ini cita rasa, nah ini yang agak subjektif. Jadi, apakah mungkin pengunjung itu puas atau tidak dan sebagainya, ini kualitatif, tapi nanti harus dikuantitatifkan. Kemudian SI itu ada tempat wisata di sekitar zona tersebut. Jadi kalau kita ke Mutun atau Keringung, di sekitarnya ada zona yang lain atau tidak. Kemudian YI, ini adalah berapa penghasilan pengunjungnya. Kalau pengunjungnya misalnya mahasiswa, ya asumsikan penghasilan rata-rata itu adalah jumlah kiriman Anda per bulan berapa. Nah, kalau di lokasi tersebut itu dikenakan tarif masuk, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Jadi ada komponen X di sini, ini adalah komponen tarif masuk. Jadi CI, biaya perjalanan pulang pergi, itu ditambah dengan ongkosnya. Ongkos untuk masuknya. Jadi kalau biaya PP misalnya pakai Gojek 50.000, tiket masuknya 5.000, berarti CI ini nanti totalnya adalah 55.000. Jadi tugasnya di sini berkaitan dengan travel cost method. Ini ada informasi-informasi yang harus dikumpulkan ini dengan kuesioner, maka coba Anda buat kuesionernya. Kuesionernya apa saja yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan metode travel cost. Kalau Anda cari banyak itu skripsi jurnal yang berkaitan dengan metode travel cost. Kemudian yang ketiga, kita menghitung berapa sih sebenarnya harga tiket masuk di kawasan lokasi yang Anda pilih itu, untuk bisa menghasilkan pendapatan yang optimum. Nah, dari mana kita tahunya? Yang pertama, kita harus mengukur elastisitas permintaan dan kebutuhan pariwisata. Kita butuh data Q2, ini adalah jumlah pengunjung pada harga tiket sebesar P2. Artinya kita harus tahu informasi bahwa ada perubahan harga tiket di lokasi tersebut. Kapan perubahan itu terjadi? Kalau misalnya tahun 2018 tiket masuknya 10.000, 2020 jadi 15.000 atau 30.000. Nah, itu harus kita sampaikan. Dari mana kita tahunya? Ya mungkin dari kuesioner tersebut. Kemudian Q1 ini juga sama, ini adalah jumlah pengunjung tapi pada harga tiket yang berbeda. Sedangkan P1 adalah harga tiket awal sebelum naik atau sebelum berubah. P2 adalah harga tiket sesudah ada kenaikan. Ini berarti elastisitas permintaan. Ada beberapa catatan di sini. Kalau jumlah persentase perubahan harga, persen delta P, berarti P1 dibagi P2 dikali 100% dan sebagainya, itu sama dengan persentase perubahan jumlah pengunjung. Itu artinya seperti ini. Kalau dia lebih besar, kalau dia lebih kecil, maknanya seperti ini. Nah, kalau kita sudah menghitung elastisitas, apa yang selanjutnya? Kita membuat model persamaan permintaan pariwisata.
Nah, modelnya itu menggunakan biaya perjalanan di metode travel cost tadi. Persamaan yang kita bangun, ini persamaan regresi. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 dan seterusnya. Y ini adalah jumlah pengunjung per 1000 penduduk. Jadi kalau misalnya Lampung ini ada berapa juta penduduk, per 1000 nanti jumlah pengunjungnya berapa. B0 adalah intercept, B1 dan B2 adalah koefisien regresi, X1 biaya perjalanan, X2 umur pengunjung, X3 pendapatan, X4 pendidikan. Berarti harus ada pertanyaan yang berkaitan dengan pendidikan pengunjung. Kemudian X5 lama pengunjung. Nah, dari mana kita dapat B0 dan B1, B2, B3, dan seterusnya? Kita pakai persamaan regresi. Bagaimana kalau regresi ini lebih dari 2 faktor? Coba Anda pelajari. Kalau sudah kita mendapatkan model ini, maka langkah selanjutnya adalah kita menghitung beta 0 baru. Sebelumnya, jumlah pengunjung per 1000 penduduk ini, Y-nya, itu bisa kita hitung dengan persamaan ini. Ada JSI, jumlah sampel pengunjung yang tersensus. Ini berapa jumlah responden, jumlah total pengunjungnya berapa pada hari itu. JST ini adalah jumlah populasi. Kemudian JPI adalah jumlah penduduk zona I. Jadi ini jumlah penduduk di daerah wisata tersebut. Berarti lingkupnya bisa pakai desa atau bisa pakai kecamatan. JP adalah jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Nah, kalau ini kita hitung sebagai nilai baru, nanti kita bisa menghitung lagi nilai beta 0 baru. Terakhir, dari persamaan itu kita simulasikan. Nanti akan ketemu berapa harga tiket yang maksimum yang bisa kita tentukan supaya daerah tersebut atau lokasi wisata tersebut mendapatkan penghasilan yang optimum. Nah, secara keseluruhan, di tahapan untuk perhitungan analisis ekonomi ini, jadi untuk valuasi ekonomi, yang pertama saya menekankan untuk Anda bagaimana mengambil data atau memperoleh data. Jadi dengan kuesioner yang bisa digabungkan dengan kuesioner sebelumnya untuk menghitung daya dukung ini. Di kuesionernya disatukan, Anda memperoleh data yang diperlukan untuk perhitungan valuasi ekonomi tempat wisata. Minggu depan baru kita bahas bagaimana sih menghitungnya kalau informasi-informasi itu sudah kita dapat. Jadi titik tekannya adalah Anda bagaimana mendapatkan data ini melalui metode kuesioner yang tidak langsung. Kalau memungkinkan Anda mendapatkan responden itu bisa lebih dari 100 orang, karena kita
lakukan secara online. Jadi Anda bisa sebar ke teman-teman Anda sefakultas ini yang berbeda jurusan misalnya, atau yang berbeda fakultas, atau ke mana lagi, teman-teman media sosial Anda, dan sebagainya. Saya pikir itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Yang penting Anda merancang bagaimana kuesioner-kuesioner itu dibuat, sehingga keseluruhan data ini bisa Anda dapatkan, bisa Anda peroleh. Sampai di sini ada pertanyaan? Bingung, Pak. Bingungnya di mana? Kalau bingung, nggak tahu bingungnya di mana? Banyak, Pak. Ya, banyak ya, harus Anda uraikan satu persatu. Mana kira-kira? Pak, izin bertanya. Berarti Nanti untuk praktikumnya itu kita buat kuesioner gitu, Pak? Atau gimana, Pak? Saya kurang nangkep yang kuesioner itu, Pak. Oke, sebentar. Saya ulangi lagi. Jadi intinya, kita akan menghitung daya dukung, kemudian menghitung valuasi ekonomi. Nah, untuk perhitungan ini, kan kita butuh data. Data itu sebenarnya sebagian besar bisa kita peroleh dengan cara kita melakukan kuesioner kepada pengunjung. Tetapi saya tidak menyarankan Anda melakukan kuesioner itu ke tempat wisata. Jadi kita melakukan simulasi dengan responden yang diambil adalah teman-teman Anda yang berbeda jurusan. Nah, oleh karena itu, Anda harus merancang kuesionernya apa saja pertanyaannya. Sehingga data-data yang kita butuhkan, yang harus kita peroleh dari kuesioner itu, bisa Anda peroleh. Misalnya, seperti ini. Rata-rata pengunjung ada di lokasi tersebut berapa jam? Nah, ini kan harus Anda terjemahkan menjadi sebuah pertanyaan. Kalau Anda berenang misalnya berapa jam dalam sehari? Jadi misalnya dari 100 responden, Anda rata-rata, kan jawabannya bisa macam-macam. Saya berenang hanya 1 jam, hanya setengah jam, hanya 2 jam, atau seharian berenang terus, itu sampai kembung. Lalu Anda rata-rata, berarti data ini bisa kita peroleh. Kemudian data yang lain misalnya. Data-data yang harus kita peroleh untuk menghitung daya dukung yang bagian pertama, yang kedua untuk menghitung valuasi ekonominya. Nah, di sini saya tidak memberikan kuesionernya, tapi Anda lah yang harus membuat kuesionernya supaya data-data ini bisa Anda dapatkan. Kalau Anda mau menghitung ini butuh data apa sih? Apakah data itu bisa kita peroleh langsung atau data sekunder misalnya dari pustaka? Kalau bisa, berarti dia tidak butuh kuesioner. Kalau data itu harus kita peroleh dari informasi pengunjung, berarti harus dimasukkan ke dalam kuesioner. Baik untuk daya dukung atau analisis
ekonomi. Sebagai contoh tadi di analisis ekonomi, nah, kita butuh informasi tentang biaya perjalanan pulang pergi. Ini kan harus ditanyakan ke responden. Kalau responden Anda dari Bandar Lampung akan berbeda biayanya kalau respondennya misalnya ya dari Metro. Kemudian waktu total pulang pergi. Ini kan juga berbeda setiap respondennya. Nah, coba Anda cari informasi tentang travel cost method ini. Banyak kuesionernya yang dicontohkan di website. Anda tinggal modifikasi yang disesuaikan dengan lokasi Anda. Ini yang analisis ekonomi. Yang analisis daya dukung, kalau kita lihat contohnya, berarti kan informasi yang kita butuhkan minimal ini. Dari mana kita dapat ini? Total luas wilayah yang untuk berenang misalnya. Tadi saya sebutkan ini bisa dihitung dari metode yang tidak langsung pakai Google Earth, diukur luasannya yang kira-kira bisa berenang nggak? Kalau di Pantai Mutun yang kedalaman untuk berenang itu berapa sih? Paling kurang dari 1 meter kan? Coba diukur pakai Google Earth, pakai Polygon, luasannya berapa? Kemudian standar area, ini literatur. Kemudian waktu daerah tersebut dibuka untuk kegiatan wisata. Ini kan bisa Anda cari informasinya. Pantai Mutun itu buka dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, rata-rata orang berenang, ini yang harus dari kuesioner. Berapa orang berenang dalam 1 hari kalau dia berkunjung ke lokasi tersebut. Kemudian kalau faktor pembatasnya seperti ini bisa kita cari dari literatur. Kalau data dasar ini sudah kita peroleh, kita bisa menghitung ini. BCC, PCC, RCC, dan ECC. Masih ada yang bingung? Kalau bingung harus diungkapkan. Jangan diam saja. Diam-diam bingung tapi nggak ngerti. Izin bertanya, Pak. Nah, Kan tadi Bapak bilang tentang berapa orang yang berenang dalam 1 hari gitu, Pak. Itu maksudnya berarti kita nanyanya ke respondennya maksudnya gimana ya, Pak? Saya nggak paham. Yang mana? Yang tadi Bapak bilang berapa orang berenang, ya di slide itu. Jumlah orang berenang tidak ada. Tapi tadi Bapak bilang gitu kayak berapa orang berenang dalam 1 hari, terus total wilayah untuk berenang gitu, Pak. Datanya ini, total daerah untuk berenang, misalnya. Kemudian standar seorang berenang itu berapa meter persegi. Oh, berarti itu ya, Pak. Kalau standar orang berenang berapa meter itu nanti nanya ke respondennya, dia itu renang paling jauh di kedalaman. Oh, ini dari literatur, ini kan ada keterangannya. Ini menurut WTO untuk pantai di daerah tropis. Oh, oke, Pak. Makasih. Oke. Kemudian waktu daerah itu buka berapa jam sih dalam sehari? Kalau tidak ada ya mungkin alternatifnya tanya ke pengelolanya langsung. Tapi biasanya informasi ini bisa diperoleh dari sumber.
Misalnya Pantai Mutun itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa. Informasi itu kan nggak susah diperoleh. Ya. Kemudian yang ini yang mungkin harus ditanyakan, berapa jam seorang itu berenang di pantai? Ini yang harus ditanyakan ke responden. Anda tidak bisa mengarang-arang karena ini adalah rata-rata. Jadi misalnya dari 100 orang pengunjung, nanti di rata-ratakan kalau dia ke pantai berenangnya berapa jam. Kalau kita menghitung carrying capacity untuk berenang. Kalau carrying capacity untuk menyelam, beda lagi mungkin. Kalau untuk snorkeling juga beda lagi. Nah, faktor pembatasnya, ini tergantung aktivitasnya. Kalau dia rekreasi pantai, misalnya bola voli pantai, faktor pembatasnya bisa beda-beda. Dan informasi ini tentang faktor pembatas kan banyak. Sebagai contohnya tadi, nih, di beberapa kegiatan, ini misalnya contoh yang menjadi faktor pembatas. Ada curah hujan. Kita bisa kok dapat curah hujan. Kalau misalnya gangguan kapal, nah ini mungkin kita harus tanya ke responden. Gangguan ada kapal nelayan, kita tanya ke responden. Gangguan dari hewan liar, misalnya bulu babi, ular, dan sebagainya, kita bisa dapatkan informasi sekundernya. Kalau tidak memungkinkan, ya tanya ke responden. Jadi kuesioner itu disesuaikan dengan kebutuhan data yang kita gunakan untuk menghitungnya. Kita menghitung ini butuh data apa saja sih? Apakah data itu bisa kita dapatkan dari literatur? Kalau bisa berarti kita gunakan. Kalau tidak bisa dan harus kita peroleh dari responden, berarti dia harus dibuat ke dalam bentuk kuesioner. Ada lagi? Mau tanya lagi, Pak. Kan ini kan di evaluasi ekonomi nanti itu kita bakal ngitung biaya mereka PP-nya gitu kan ya Pak, dari pantai ke rumahnya gitu, sama biaya masuk. Terus itu pantainya itu harus kita tentuin atau pantai bebas gitu Pak? Atau gimana Pak? Kan dari awal Anda sudah menentukan objeknya di mana. Oh iya Pak, oke Pak. Iya, itu continue saja dari awal Anda objek pilih di mana. Kalau dari awal sudah menentukan mutun, ya mutun saja. Jangan pindah-pindah. Supaya ada kesinambungan nanti pembahasannya. Dari awal sampai ke terakhir ini. Jadi tetap di lokasi tersebut. Yang kemarin Anda menghitung kelayakan wisata, kan ya di pantai yang Anda tentukan dari awal. Kalau sudah ditentukan di situ kelayakannya bagaimana, baru kita ke daya dukungnya. Kalau sudah daya dukung, nanti ekonominya. Oke, yang lain. Jangan ragu-ragu kalau ingin bertanya. Kalau nanti nggak sesuai, malah saya suruh ulang praktikumnya tahun depan. Masih ada yang membingungkan? Bingungnya di mana? Contoh ini sangat banyak sekali bertebaran di internet. Coba Anda cari daya dukung pariwisata.
kemudian valuasi ekonomi menggunakan metode travel cost, kemudian penentuan besar biaya masuk ke lokasi wisata, banyak contohnya. Akan disertai dengan kuesioner-kuesionernya. Di informasinya sudah cukup banyak. Pak, izin bertanya. Berarti kuesionernya ini kita buatnya per orang ya Pak, bukan per kelompok gitu? Kelompok. Oke Pak. Kan sudah saya mudahkan, kelompok. Makanya respondennya saya minta banyak, ada lebih dari 100 gitu. Nah, nanti kalau Anda pakai Google Form, tolong saya dikirimi link Google Form-nya supaya saya bisa melihat hasil kuesioner Anda seperti apa. Pak, izin bertanya, untuk deadline-nya itu berapa lama ya Pak? Secepatnya. Makasih Pak. Ada lagi? Setidaknya ini sekarang kan minggu ke-7 pertemuan kuliah kita. Kemudian minggu ke-8, di minggu ke-9 Anda sudah presentasi yang analisis kelayakan. Ya, jadi yang analisis kelayakan setidaknya minggu ke-9 Anda sudah selesai itu menghitungnya, dapatkan data dan sebagainya. Anda tinggal presentasi. Nanti di minggu ke-10 yang daya dukung, minggu yang ke-11 itu yang analisis ekonomi. Tergantung apakah dalam waktu 1 hari itu semua kelompok bisa presentasi atau hanya sebagian. Kalau misalnya untuk analisis kelayakan itu harus 2 kali pertemuan, berarti untuk analisis daya dukungnya itu nanti setelah selesai presentasi analisis kelayakan, dilanjutkan presentasi daya dukung. Selesai semua kelompok presentasi daya dukung, dilanjutkan presentasi analisis ekonomi. Ada lagi? Yang pribadi, yang tugas pribadi itu hanya ini, nanti dikumpul di V-Class. Ini Anda hitung pribadi, orang per orang. Berapa daya dukung dari kalau kita melakukan kegiatan wisata pengamatan lumba-lumba berdasarkan informasi yang ada ini. Oke? Masih ada yang bingung lagi? Pak, izin bertanya lagi. Hmm. Kan kuesioner ini tadi Bapak bilang dikirim atau disebar ke jurusan lain. Nah, misalnya orang tersebut nih tidak ke pantai itu gitu. Jadi gimana itu, Pak? Saya kurang ngerti di situ. Ya, misalnya Anda daerahnya mana? Duta wisata. Ya. Lampung. Bukan, yang dipilih kemarin pantai mana? Pantai Duta Wisata, Pak. Pantai Duta Wisata. Maka pertanyaan yang pertama kan adalah, misalnya, apakah Anda mengenal Pantai Duta Wisata? Bisa iya, bisa tidak, kan? Kalau Anda mengenal,
Misalnya, pertanyaannya selanjutnya, apakah Anda pernah berkunjung ke sana? Kalau berkunjung ke sana berapa lama? Kalau pertanyaannya, apakah Anda pernah ke duta wisata? Jawabannya tidak, berarti pertanyaan selanjutnya tidak perlu dijawab. Artinya, Anda kan berarti tidak dapat data kan dari situ? Ada responden lain yang bisa menghasilkan data. Baik, Pak. Tuh. Kalau misalnya daerahnya Ringgung, pertanyaannya, apakah Anda tahu daerah Ringgung, Pantai Ringgung? Pernahkah Anda ke sana? Jawabannya tidak, ya berarti datanya pasti akan nol di situ. Tidak peroleh data dari responden tersebut. Oke, Pak. Terima kasih. Maka respondennya harus banyak supaya peluang untuk mendapatkan datanya lebih besar. Kalau misalnya pantai di daerah Lampung, ya kalau respondennya orang Lampung, ya sesial-sialnya 75% pasti pernah datang ke pantai-pantai tersebut. Kalau yang Anda tanya orang Papua, ya belum pernah datang semua mungkin. Gitu. Kecuali orang Papua yang kuliah di Unila mungkin pernah ke pantai-pantai tersebut. Ada lagi? Kan Anda bisa memanfaatkan media sosial gitu. Kasih link surveinya, bantu dong, saya sedang praktikum ini, tolong isi kuesionernya. Pasti teman media sosial Anda itu banyak itu. Ada yang mungkin followernya bisa ratusan ribu mungkin. Apalagi kalau Anda YouTuber mungkin followernya banyak. Ada lagi? Saya pikir tidak terlalu susah lah kegiatannya. Minggu depan mungkin kita akan mencoba untuk melakukan analisis data yang berkaitan dengan valuasi ekonomi ini. Nah, kenapa valuasi ekonomi saya berikan sekarang? Supaya Anda punya gambaran informasi apa saja yang harus Anda kumpulkan, itu melalui kuesioner dan disatukan dengan perhitungan daya dukung. Kalau yang analisis ekonomi saya berikan minggu depan, Anda buat kuesioner baru, mengumpulkan data baru tidak efektif. Jadi supaya efektif, kuesioner ini kita satukan jadi satu. Baru minggu depan kita membahas bagaimana menghitung valuasi ekonomi ini dengan contoh-contoh yang mungkin akan saya berikan. Supaya Anda lebih jelas, coba dicari di sumber lainnya. Sumber dari Google banyak sekali. Informasinya untuk saat ini ya bisa dikatakan unlimited lah untuk Anda. Banyak jurnal yang berkaitan dengan daya dukung wisata ini, skripsi, dan sebagainya. Ini gambaran juga untuk Anda, oh ternyata bisa juga skripsi sebegini. Dengan menghitung komponen-komponen ini. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya anggap sudah cukup jelas. Jadi saya tunggu reportnya, perkembangannya, nanti Anda laporkan via Fiklas. Anda pantau saja di Fiklas, apa ada tambahan tugas baru dan sebagainya, Anda lihat di situ.
Oke, kalau tidak ada lagi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang, kalau ada yang kurang jelas bisa tanya via WA. Baik, Baik, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.